Sekolah Minggu DBS. Terima kasih sudah nonton video ini. Supaya tidak ketinggalan video lainnya, klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Ting, ada saran dan pertanyaan? Silakan tulis di komentar. Suki Hontu, sampai jumpa. Nah, 3 jenis pariyati. Yang pertama adalah bahasa Palinya Alagada pariyati. Belajar dhamma seperti menggenggam atau menangkap ular air secara keliru. Sebenarnya arti harfiahnya Alagada pariyati adalah pariyati seperti ular air. Tetapi kalau melihat penjelasannya, akhirnya saya terjemahkan supaya mudah, tidak salah paham. Saya terjemahkan jadi belajar dhamma seperti menggenggam atau menangkap ular air secara keliru. Ya, ikuti saya. Bahasa Palinya. Yang kedua, belajar dhamma untuk penyeberangan. Nittarana pariyati. Yang ketiga adalah belajar dhamma seperti seorang bendahara. Bandagarika pariyati. Jadi ada 3 jenis pariyati, yaitu belajar dhamma. Ya, ada 3 jenis. Anda yang mana? Anda nanti akan bisa menentukan Anda yang pertama, kedua, atau ketiga. Jadi Alagada pariyati atau pariyati yang pertama yaitu belajar dhamma seperti menggenggam atau menangkap ular air secara keliru. Itu penjelasannya seperti ini. Seseorang mempelajari dhamma dengan saksama tapi untuk alasan keuntungan dan penghormatan. Dia mengharapkan itu, ya. Dengan berpikir bahwa setelah mempelajari ajaran Buddha, jadi ini berkaitan dengan biku. Dengan jalan ini saya akan mendapatkan jubah dan lain-lain. Mereka umat-umat akan mengenaliku di tengah-tengah catuk parisa, ya, mengenaliku. Jadi artinya biku yang terkenal itu biasanya meskipun sedang berada di kumpulan banyak catuk parisa itu 4 majelis, 4 kumpulan, yaitu kumpulan biku, kumpulan bikuni, kumpulan umat perumah tangga laki-laki, dan kumpulan umat perumah tangga perempuan. Ketika seorang biku yang terkenal berada di tengah-tengah 4 kumpulan seperti itu, pasti orang-orang akan mengenalinya. Oh, itu Bante A, itu Bante B, gitu. Nah, biku ini mempunyai tujuan belajar pariyati supaya dikenal dan kemudian dia tenar seperti itu. Ya, itu yang disebut sebagai alagada pariyati. Jadi pariyati tersebut seperti menggenggam ular air dengan digenggam ekornya. Penggenggaman yang keliru, yang tidak baik, dukkha hita, gitu, ya. Jadi karena untuk seseorang yang mempelajari demikian itu dikatakan begini. Ini statement ini agak keras. Untuk biku, kan, untuk biku, ya, lebih baik tidur dan atau tidak mempelajari ajaran Buddha sama sekali. Strong statement. Sebenarnya ini cambukan untuk para biku, untuk saya juga, gitu. Hanya semacam apa sih, bukan dalam makna yang sesungguhnya, tapi ini hanya untuk mencambuk biku, gitu, bahwa itu nggak benar, gitu. Kalau belajar pariyati supaya jadi biku yang tenar, itu nggak benar. Tapi sebenarnya sama, Anda umat perumah tangga belajar pariyati untuk mengkritik orang lain supaya terkenal, itu juga tidak benar, gitu. Lebih baik tidur tadi. Yang kedua adalah nittarana pariyati, belajar dhamma untuk penyeberangan. Penjelasannya adalah seseorang mempelajari dhamma dengan pikiran yang seperti ini. Setelah mempelajari ajaran Buddha, mempraktekkan sila, memenuhi sila, mengejar samadhi, mengukuhkan vipassana. Lihat di kitab komentar selalu begitu. Mengejar samadhi juga. Kalau kita bicara samadhi di kitab komentar artinya jhana. Mengejar jhana, mengukuhkan vipassana. Setelah itu semua saya akan mengembangkan jalan dan mengalami buah. Itu tujuan belajarnya. Ya, saya boleh begitu. Diizinkan. Anda itu kok malah nggak mengizinkan. Pariyati tersebut dinamakan belajar dhamma untuk penyeberangan. Jadi ini yang tipe kedua, nittarana pariyati. Anda juga harus begitu, ya. Anda belajar dhamma saat ini untuk menyeberang samudra samsara ini. Ya, tapi kan sekarang saya berumah tangga, punya suami istri, jangan dijadikan alasan. Titik karir dari sekarang.
meniti karir dari sekarang, supaya kalau Anda sekarang di kehidupan kali ini sudah belajar, habis ini karena efek dari belajar kata-kata Buddha, kitab komentar dan subkomentar, setelah kehidupan manusia Anda lahir di alam surga tusita. Di sana Anda hidup selama 1000 tahun, bertemu dengan bodhisatta yang mengajarkan dhamma di surga tusita yang nanti akan menjadi Buddha Meteya. Setiap hari Anda mendengarkan bodhisatta Meteya berceramah di sana. Ketika bodhisatta bercerita tentang 3 jenis pariyati, saya udah tahu, easy man gitu. Paham gitu. 1000 tahun hidup di surga tusita, Anda lahir lagi ke bumi manusia. Ya, bahasa Indonesia sudah hilang, katakanlah 1000 tahun. Anda lahir ke bumi manusia sebagai umat Buddha, tapi DBS masih eksis. Bahasanya udah nggak bahasa Indonesia, asing bahasanya. Tapi begitu penceramahnya bicara tentang ala gadak pariyati, saya tahu. Nidarana pariyati, saya tahu. Gitu. Bandagarika pariyati, saya tahu. Abhidhamma sutta, saya tahu. Itu yang terjadi. Mereka yang paraminya sudah kuat akan cepat paham. Nah, Anda kan pengen kan begitu kan? Anda sekarang cepat paham enggak? Enggak, Bante, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nanti 1000 tahun lagi, tapi harus dirintis dari sekarang. Ya. Kalau Anda merintis ini dengan benar, di kelahiran depan Anda akan jadi ahli pariyati, tipitaka, dan kemudian pati-pati dengan benar dan mencapai magga dan pala secepatnya. Kok 1000 tahun, kok Bante doanya jelek amat 1000 tahun, kok enggak secepatnya? Iya, realistis lah ya guys, semoga secepatnya ya, paling cepat 1000 tahun. Kitab komentarnya menjaga ini, harusnya penjelasannya bagus nih, saya terjemahkan dulu. Watak duka kantarato nidaranadhaya pariyati nidarana pariyati. Watak duka kantarato nidaranadhaya pariyati nidarana pariyati. Pariyati untuk penyeberangan adalah pariyati untuk penyeberangan dari hutan belantara penderitaan. Watak duka kantarato, ya, dari hutan belantara penderitaan di dalam siklus kelahiran kembali. Bagus ya. Jadi pariyati untuk penyeberangan adalah pariyati untuk tujuan penyeberangan dari hutan belantara penderitaan di dalam siklus kelahiran kembali. Menyeberang untuk tidak terlahir kembali. Yang ketiga adalah bandagarika pariyati, ya, yaitu belajar dhamma seperti seorang bendahara. Bandagarika itu penjelasannya itu di sini saya terjemahkan sebagai bendahara. Saya konsultasi khusus ini, poin ini saya konsultasi dengan Bante Wisuda, karena saya tadinya berpikir ini lebih baik karena kata bendahara kok kayaknya di sini kok kesannya pegang uang gitu. Saya waktu itu terjemahkan belajar dhamma seperti seorang penjaga gitu. Nah, poin ini saya konsultasi dengan Bante Wisuda. Saya kirim email, Bante, how actually do you translate this term gitu. Jawaban Bante apa? I believe that you already know, but you only want to know my opinion, right? Dianggapnya saya mau ngetes gitu, kira-kira begitu. Padahal enggak. No Bante, terminologi harus diterjemahkan secara akurat kan, because I believe Myanmar Sangha has defined it correctly. Gitu. Jadi saya katakan bahwa Sangha di Myanmar pasti sudah mendefinisikannya secara korek. Kalau saya menerjemahkannya adalah belajar dhamma seperti seorang penjaga. Terus Bante Wisuda jawabannya bagus. Untuk aplikasi penerapan memang artinya itu. Tapi untuk terminologi lebih baik diterjemahkan sebagai belajar dhamma seperti seorang bendahara. Treasurer. Treasurer itu apa? Bendahara. Itu kata Bante Wisuda. Makanya saya ikuti, meskipun dalam hati saya kok kayaknya nggak enak ya bendahara ini. Karena bendahara DBS tuh tiap hari ngitungin uang. Jadi bandagarika kan kayak yang Arya Ananda kan juga kan, Dhamma bandagarika kan, bendaharanya Dhamma kan, ya. Tapi harusnya penjaga Dhamma lebih bagus. Tapi khusus untuk ini Bante Wisuda menyarankan bendahara. Jadi penjelasannya begini, akan tetapi
Pariyati untuk seseorang yang asawanya telah dihancurkan. Jadi ini model jenis belajar dhamma yang dilakukan oleh arahat. Bahkan arahat masih belajar dhamma, masih belajar pariyati. Tapi tujuannya berbeda yang akan Anda lihat. Seorang arahat belajar itu adalah disebut pariyati seperti seorang bendahara. Ya, oleh karena untuknya tidak ada dhamma yang tidak dipahami dengan akurat sesungguhnya yang belum ditanggalkan, semuanya sudah ditanggalkan. Ya, yang belum dikembangkan dan yang belum dialami semua sudah dikembangkan dan semua sudah dialami. Oleh karena itu dia mempelajari ajaran Buddha dan dianggap sebagai seseorang dengan agregat yang telah dipahami oleh dirinya sendiri dengan akurat, kilesa yang telah ditanggalkan oleh dirinya sendiri dengan lengkap, jalan yang telah dikembangkan dengan sempurna, buah yang telah dialami. Oleh karena itu dia adalah seseorang yang sebenarnya telah menguasai ajaran Buddha, seorang pembawa teks suci, itu istilahnya. Jadi seorang arahat adalah seorang pembawa teks suci, seorang bendahara, ya. Banda Garika Pariyati. Bahasa Palinya kalau pembawa teks suci adalah Tanti Darako. Seorang penjaga tradisi itu seorang arahat. Pak Weni Palako. Seorang penjaga silsilah juga Wangsa Anurakako. Pariyati tersebut yang dilakukan oleh beliau dinamakan belajar dhamma seperti seorang bendahara atau pariyati seperti seorang bendahara. Seperti seorang penjaga, beliau hanya mengawasi pariyati tanpa mengawasi harta-harta yang lainnya. Jadi seperti seorang bendahara DBS ini hanya mengawasi uang enggak mengawasi uang tetangganya DBS. Ya, jadi kira-kira begitu. Arahat pun juga memastikan ajaran Buddha ini lengkap dan benar, begitu.